dengan Kadita. Oh, Kadita Sans, gila Sans akan kita dengarkan. Wah ini ya gila Sans. Langsung bers aja udah, bers. Bersaja, tapi kita akan langsung bersama-sama melemparkan kepada para caster, Ranger Mas dan juga Lim Kocul untuk membawa Indonesia di game pertama melawan Myanmar. Terima kasih banyak Bude Clara Molstar. Dan mari kita dengarkan bunyi lonceng selalu menyertai kehadiran tim Indonesia, Onyx Indonesia. Itu dia, sudah ditunggu-tunggu dari kemarin, bahkan ini dia penampilan perdana di babak knockout Onyx ID. Mari kita mengawal tim Indonesia menuju ke semifinal terlebih dahulu dan mudah-mudahan untuk ke grand final. Seluruh sobat Mobile Legends yang berada di Jakarta, langsung aja kalian semua nobar bareng watch party di Metro ya kan, biar kita mendukung bersama-sama tim Onyx Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. So ini dia Onyx Indonesia. Memang kita melihat kalau ngomongin early game, Mythic Seal punya power early yang cukup banyak. Sedangkan dari tim Onyx, beberapa harus bermain di arah middle to late game. Coba gimana caranya? Yang gue lihat di sini adalah mereka how to handle sungai. Itu penting banget sih untuk Onyx. Tapi susah sih jujurnya ya, karena ada Selena. Balik lagi, Selena ini kuat banget untuk early-nya. Bahkan kayak clear powernya juga ya setelah dia dirubah lagi kan, itu cepet banget Garote. Terus kayak ya River bisa dipasangin trap sama teman-teman dari Mythic Seal, jadi nggak bisa lewat secara gampang. Dari segi emblem pun hati-hati ya, karena ada Seasonal Hunter. Ini klasik emblem dari Selena untuk mempercepat jungle, entah itu mencuri jungle milik Onyx atau mempercepat turtle nantinya. Ya, yang masih harus coba dipikirkan adalah gimana cara mereka nanti turtle pertama zoning out dari Boye ini siapa yang hentiin. Poking damage terlalu banyak short skill banget, dan mungkin yang bisa dimainkan adalah combo Keyboy dan juga Sans untuk menutup seluruh kekuatan di frontliner dari Mythic Seal supaya fokus langsung ke targeting ke arah Ken. Iya dan enak sih sebenarnya kalau misalkan ya Savero misalkan bantuin clear tengah nih dan bantu gitu pakai SOD. Combo sama Keyboy-nya juga enak, ditembokin kasih Spear Misery itu auto connect. Plus ya kalau memang misalkan mau Sans dan Kairi ini bisa nyari momennya sendiri lah. Karena dua-duanya kan tipikal assassin ya, tipikalnya bisa nge-kill sendiri. Tapi lihat setup di turtle pertama. Oh, coba dia retribution from Kairi, King of the Jungle, berhasil melakukan takeover di depan sana. Bahkan lebih mencoba untuk memaksa Boy untuk bisa ter-take down. Masih coba ada satu point kill kembali dari Keyboy. Ditutup dengan adanya first break, dan itu dia tenggelam dalam samudra. First blood didapatkan oleh Onyx Indonesia. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx ID mereka mendapatkan kerugian yang luar biasa. Shadow Kill menutup adanya kerugian 2-2. Tapi yang mungkin harus coba dipertanyakan adalah di sini Lele dari Nico ini mulai harus di respect Lim. Ya Savero terkena solo kill nampaknya di bagian top lane, terlalu over. Granger di awal ya power akan lebih kuat daripada Moskov. Rhapsody, Sonata. Tapi ini dia, kita lihat dari replaynya Kairi dengan retribution ya. Gua nggak tahu Ken ini mau nahan retrinya atau gimana, karena tadi udah tinggal 800. Tapi Zippy flicker for defensive, mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia kali ini mereka harusnya udah mulai sadar satu turtle ini setidaknya hanya bensin. Untuk ada flicker from Keyboy, again and again pertukaran Keyboy dengan God Laner benar-benar worth it. Tapi Keyboy bersinar kembali. Keyboy benar-benar menggetarkan Land of Down Riyadh Saudi Arabia dengan flicker, dan itu dia Sans dengan Kaditanya. Gila, Sans is big. tanpa adanya Purify dari Mythic Seal ini membuat Sans akan bebas sekali untuk bermain dengan Petrify. Siapapun bisa dimakan, mungkin nantinya Boye ini bisa ditarget juga selama memang konsep dari Onyx mau main front to back. Plus ya mereka punya asuransi late game juga. Moskov ini udah menjadi satu pegangan lah bagi Onyx ID. Tapi gue mengkhawatirkan di arah XP-nya. Harus dikit hati-hati juga. Lapu-lapu punya power yang sangat besar. Jangan sampai kayak tadi mereka mau punish. Ternyata lapu-lapunya dapetin momen, dapetin space dan ngebalikin. Oke, melihat momentum clear minion telah dilakukan di arah tengah untuk kedua belah tim. Mereka stand menuju ke arah turtle. Mereka steady. Mereka siap untuk melakukan team fight.
Kali ini tim fight dipegang oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia dengan setup yang penuh. 5 pemain mereka setup langsung di arah belakang, menuju ke arah belakang dan hilang langsung ditelan Samudra Kun. Tidak ada lagi zoning yang terjadi, tapi Keyboy harus bertukar, tapi Kairi sangat maut. Shadow kill, apakah mampu menyelamatkan Kairi? No way. No, Kairi body stun, tapi Xavero mencoba untuk menutup keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Mythic Seal. Sama-sama tidak memiliki power of retribution. Reset adalah sebuah jawaban, dan Xavero dengan datangnya dia membantu para pasukan dari tim Onyx Indonesia membuat poin jadi cukup equal. Aku nggak bisa bilang ini Onyx yang mendapatkan keuntungan, tapi yang dipastikan adalah setidaknya mereka nggak kalah jauh, setidaknya mereka nggak kehilangan turtle mereka. Dan Suns lagi-lagi memang tidak bisa dipungkiri permainan Kadita yang luar biasa. Zoning out dari seorang Cole menuju ke belakang dengan Brave Fighters. Kairi tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena body block yang dilakukan oleh Khan menutup jalan Kairi dengan Quad Shadow yang mereka miliki. Ini sempat gue bahas tadi sih. Kairi dengan Hayabusanya ini lumayan berat. Karena apa? Karena memang Farlane akan dikasih ke Xavero. Prioritas pertamanya adalah Trinity Xavero. Kairi yang di awal tadi jungle mungkin masih dapat, lama-lama akan ada invade jungle, akan ada perubahan yang signifikan. Dan itu yang gue maksud. Gimana caranya Kairi dapetin gold sementara landingnya dikasih ke Xavero? Ya, Xavero jadi 2 hero farming kita bisa lihat di sini. Kalau ngomongin dari gold juga masih belum bisa diuntungkan untuk Kairi ataupun Xavero. Salah satu dari antara mereka malah 1100 untuk ZP dan Mythic Seal. Mereka early game pressure-nya memaksimalkan seluruh hero yang mereka miliki. Itu dia. Mungkin winning conditionnya ada di split push dulu ya. Karena ya semakin late game akan semakin susah nih dari Mythic Seal untuk nabrak. Mereka nggak punya initiator pasti. Lapu-lapu semakin late game semakin ada obatnya. Iya betul. Mungkin nanti dari item defense atau Wind of Nature dari Xavero itu bisa jadi solusi juga. Dan landing jauh dibalik lagi Moskov versus Joy nanti akan ada di Farlane. Itu lumayan berat untuk Joy sih. Oke. Dan yang gue suka di sini di mana kombinasi mereka coba menumbangkan Kane. The power of retribution didapatkan di arah bottom lane. Lelenya gagal dari Xavero. Lihat itu lelenya. Kalau misalnya lewat kuping anginnya udah berasa. Wah itu ngeri sih memang. Tapi Keyboy bakal coba di-commit, mencoba untuk kabur ke belakang. Itu dia. Fist break yang berhasil dihindari Keyboy. Pressure dari badannya. Dan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, Keyboy win rate badannya itu tinggi banget di MPL Indonesia. Kalau nggak salah di MPL playoff tuh tinggi banget seingat gue. Iya, kalau di full MPL mungkin karena awalnya ya Onyx kan berangkat dari bawah kan, jadi agak susah. Jangan lupa Onyx ini salah satu tim yang from zero to Riyadh. Yes, from zero to Riyadh, tapi nampaknya sangat gila. Suns berhasil nge-steal dan mencoba untuk kabur ke arah belakang. Itu dia Rough Wave, Breath of Ocean yang menyelamatkan dari Suns, tapi still terhadap Purple Buff. Oke, memang ini cuma Purple Buff, tapi lihat, bayangkan betapa untungnya Kairi di depan sana. Dengan keuntungan Purple Buff yang dimiliki satu level itu sangat berarti untuk the power of retribution. Lebih versus everybody. Soalnya telah terjadi, tapi nampaknya tontonnya saudara Keyboy tenggelam di Garuk dan juga Soul Eater bersama dengan Karotik. Nico berhasil membuka vision, tapi Kairi kali ini harus mau tidak mau mendapatkan Purple Buff, karena kalau tidak ini akan sama saja dan malah keuntungan di tangan dari tim Mythic Seal dan Xavero. Keuntungan dari Farlane yang dimiliki Xavero dimaksimalkan walaupun gold lane mereka itu terpaut jauh, tapi lihat udah mulai tenggelam dan ini dia tenggelam dalam samudra. The point kill kembali didapatkan oleh Kairi. Itu dia, Lapu-Lapu punya damage, tapi Lapu-Lapu dia nggak punya badan yang kuat. Akhirnya punishment demi punishment itu bisa dimakan lagi Suns dengan Petrify. Satu kali lagi gue ingatkan, nggak ada Purify dari Mythic Seal yang berarti siapapun bisa jadi target, siapapun bisa dimakan. Blade of Despair, gue suka banget Kairi ketika dia langsung bikin item mahal. Dia tahu dia butuh damage, dia tahu percentage early game mereka itu tidak sekuat itu. Jadi mau tidak mau Kairi benar-benar harus dapetin momentum dengan yang dia pegang saat ini. Kita lihat momentum dari Joy terhadap Kairi dengan 1000 gold difference. Ini sangat menguntungkan Kairi yang dimana di atas kertas hitam di atas putih Kairi itu adalah hero late game. Iya, perlahan tapi pasti ya. Cuma goldnya mepet banget sih ini. Sebenarnya bagus karena apa? Karena Onyx ini hero-nya hero scaling. Mereka hero late game. Ketika memang goldnya mepet seperti ini, berarti winning condition mereka terbuka dengan jelas dan bahkan farmingnya masih dapat. Xavero nggak boleh sembarangan untuk recall di tengah sana. Yang ditakutkan adalah satu lele ada trapping di sana. Kita nggak ada yang tahu. Benar. Untuk dinaik rotasi kan, itu nggak ada yang tahu. Raw ini meresahkan memang. Raw meresahkan. Yang ditakutkan adalah Xavero juga nggak purify. Benar. Instant magical damage itu merugikan sekali. Karena follow up damage dari jauh kan.
dari Granger dengan Rhapsody-nya, dengan Dead Sonata-nya. Dan buat teman-teman yang ada di Jakarta juga boleh nih ikut watch party ya di MRT Bundaran HI. Wah, seru banget tuh, pasti rame banget. Tinggal turun aja langsung ke MRT. Tadi metro yang udah gue kasih tahu, langsung turun ke sana. Dan juga buat kawan-kawan saudara semua yang udah ada di Metro Watch Party Indonesia, MRT Bundaran HI. Halo semua, semangat. Kita dukung tim Indonesia untuk bisa bermain di All Indonesia Grand Final nanti di MSC ya. Mengawal tim Indonesia, let's go. Oke, back to the game. Lihat goldnya mulai turun lagi. Karena memang damage dari teman-teman Mythic Seal juga nih nggak bisa diragukan ya, nggak bisa dianggap remeh. Ada Zippy, Physical dan Magical ini setara. Belum lagi lapu-lapu yang pasti nanti bisa ngejar satu. Katakanlah Savero yang akan di zoning. Oke. Cuma ya kalau untuk numbangin menurut gue semakin lama lapu-lapu semakin susah numbangin Moskov. Betul, ditambah lagi nanti ada winning condition, dia pakai Malefic Gun, range yang nggak dapet, pakai flicker, Savero juga bisa ngedodge-nya nggak harus pakai flicker juga. Jadi banyak banget chance yang bisa dimiliki oleh Savero. Cuma problem utamanya adalah Savero ini dia harus bermain sneaky peeky, hide in the bush. Nah, hide in the bush ini problemnya adalah ada Nico trapping dengan Selenanya. Abyssal trapnya ini yang bahaya. Dan jangan lupa ya, untuk Mythic Seal mereka yang akan pegang Lord duluan, tapi itu dia. Itu ditutup sama Sans. Oh no. Dan bahkan Kairi sekalipun ada yang berani masuk, Sans sudah standby on position. Kiboy! Di arah belakang Kiboy! Bertutup ke Fisk ke belakang, Zippy tercek dari depan sana. Free hit di arah belakang untuk Savero. Membuat termasuk dari Timor Indonesia mendapatkan keuntungan dan Kon. Kali ini terperangkap di tembok. Tenggelam tak ada sisa. Dan termasuk dari tim Mythic Seal mereka kehilangan 3 pemainnya. Menuju ke arah Lord yang bebas untuk Timor Indonesia. Kiboy, lagi-lagi Kiboy. Terlihat jelas inisiasi yang langsung di follow up tadi dengan sangat sempurna. 3 yang tumbang, Lord Free. Onyx ID memimpin. Onyx ID dan lihat itu Kiboy. Benar-benar Spear of Distraction-nya di following-nya bagus banget sama Savero. Perfect timing. Dia tahu nih kayak oke, Kiboy akan maju, Kiboy akan pakai tembok yang mana. Spear of Destruction langsung dipredik juga. Dan wah, ini langsung 4000 gold. Lihat dari gold yang tadi mepet sempat dipegang Mythic Seal bahkan walaupun under 1000 gold. Yes. Tapi sekarang Onyx 4000 gold dan Lord yang cukup berbahaya. Ingat, Mythic Seal mereka tidak punya high ground defense yang kuat. Walaupun masih ada pasif dari Holy Defense-nya, tapi tetap Lord ini akan jadi Lord yang sangat bermasalah untuk Mythic Seal. Lihat cara top lane, mata ada 2 mata. Kita bingung di mana Kiboy atau Stas yang akan membuka. Ini dua-duanya akan menjadi potensial yang sangat baik. Para pasukan dari Timor Indonesia fokus menuju ke arah PS turret. Gak peduli apa pun terjadi, Pocket Dance juga Sans. Kali ini Kakal menenggelamkan Kane. Oh, Savero! Mundur ke arah belakang, Savero bakal coba dilindungi dengan adanya Prefighters, tapi Savero tetap harus tertinggal. Terlalu besar damage yang diberikan oleh para pasukan dari Timor Indonesia. Mereka mencoba untuk mengorbankan Lutfi. Setidaknya Lutfi yang tumbang ketimbang harus banyak banget poin kill yang didapatkan. Kairi mundur ke arah belakang, Boye masih ada 1 buat Quad Shadow dan Sans. Hampir saja kalau jaraknya tepat banget, itu pasti Ken akan tenggelam. Itu dia yang gue bilang kan. Kadang Abyssal Row ini magnet loh. Semakin ngumpet, semakin coba jaga posisi, semakin kena. Dan ya, gold lane itu juga paling sering kena ya, by the way, dari Abyssal Row. Tapi hati-hati. Oh, Kairi! Oh my god, Kairi, what are you doing? Memaksakan keadaan dan bahkan Kairi ter-take down. Kali ini tidak ada cover sama sekali dan instant kill. Untungnya dari segi objektif mereka semua nggak ada. Dan satu netral objektif seperti Lord juga nggak ada. Kairi harus lebih bersabar. Kairi tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita tahu keuntungan yang sudah dimiliki oleh tim Onyx Indonesia. Mereka langsung drop dengan hingga 800 gold saja. Hilang semua. Usaha dari Onyx untuk menabrak tadi di bagian top lane, menghancurkan satu base turret, sekarang hilang. Tapi ya balik lagi, harus lebih sabar sih. Jangan lupa pressure dari Abyssal Row itu bukan di early game doang. Sampai late game juga itu pressure banget. Ya, kecuali defend high ground. Udah itu doang. Lemahnya di situ. Iya. Defend high ground ya kalau misalkan nggak kena tetap ya udah tembus. Tapi kalau kena tetap bahaya juga. Jadi intinya Abyssal Row ini cuma nggak bisa clear cepat aja lah intinya. Jadi harus lebih hati-hati dan maksimalkan Farlane. Ingat, Onyx mereka punya 2 yang bisa Farlane. Mereka punya Moskov, mereka punya Hayabusa. Hayabusa.
bebas tinggal switching aja, atau 3-2 juga 4-1 pun bisa jadi solusi. Jadi kayak strateginya banyak dan gak usah buru-buru. Mereka lagi pegang tempo, malah Vigan udah jadi. Luti menabrak Boye, ke arah no, Boye. no, Boye. Gak boleh dimakan, harus pelan-pelan. Dan lihat bakal coba di commit Sans. Terlalu besar apa yang diberikan, mundur ke arah belakang. Target dengan Breakfast Spring, menuju ke arah Savero. Mereka power defensif telah dikeluarkan pada pasukan dari tim Ori Indonesia. Terus mendapatkan kena shadow kill from Kyrie. Menutup para pasukan dari tim Mythic Seal untuk bisa selamat dan one last hit. Ter-take down double kill, looking for triple kill. Ori Indonesia, 2 orang yang tersisa membawa para pasukan dari tim Ori ini mencoba untuk melakukan one straight push. Di arah depan sana, Flitter belakang, Lele menuju ke arah Saraki Boy karena rasanya. Dan para pasukan dari tim Ori Indonesia, the one last man standing dan game pertama didapatkan oleh tim Ori Indonesia. Ini dia berhasil mendapatkan game yang pertama.